2025, maka itu babi-babi itu bungkusnya akan disertifikasi halal selama itu tidak mencuri. Ya, selama tidak mencuri, maka babi itu akan dihalalkan. Luar biasa nih zamannya Prabowo ini, kita mendapat banyak sekali keberuntungan ya. Justru kabar ini berasal dari Haikal Hasan dengan menghalalkan semua makanan dan tempat-tempat hiburan, hotel, restoran, ya semua akan disertifikasi halal. Luar biasa. Karena saya yakin ya 30% rakyat Indonesia itu makan babi. Mungkin malah 40%. Ya, 40% orang Indonesia itu makan babi. Kalau nggak makan babi, Indonesia sudah lama jadi goblok ya. Sudah lama pasti sudah bangkrut ya. Tapi berkat ada orang-orang makan babi ini. Nah, kalau misalnya sampai babi itu kemudian tidak mendapat sertifikat halal dan tidak boleh beredar di Indonesia, tak jamin Indonesia bubar tahun depan. Tak jamin ketukan kepala saya, saudara, kalau Indonesia tidak bubar itu tahun depan. Tahun depan, 2025 nggak pakai lama. Ya, kalau babi tidak dihalalkan, sampai tidak mendapat sertifikat, kemudian babi tidak boleh dimakan lagi di muka bumi Indonesia, tak jamin 2025 Indonesia bubar. Tak jamin itu ketukan kepala saya, saudara ya. Aduh, ini orang ada-ada aja ya. Asal ada pengusaha yang keberatan, rame-rame ya, dari berbagai kota, dari berbagai jenis usaha, datang ke kita ya, kita fasilitasi ya, kita fasilitasi, kita gugat si Haikal Hasan ini ya. Kalau perlu, ya gimana caranya, copot ya, nggak usah jadi, ini nggak tahu si Prabowo kesambet apa ya, kesambet Cina apa, sehingga naruh si Haikal Hasan ini ya. Kita memang jebakan buat Haikal Hasan ya. Tapi Anda harus class action ya, saudara bikin class action ya. Jadi kita tunggu sampai itu aturannya dikeluarkan, tapi kita sudah siapkan dari sekarang. Kita siapkan dari sekarang karena itu mereka itu memang program politik ya, program politik Islam dengan cara apa sertifikasi halal ini ya, saudara ya. Nah ini akan kita kejar. Pun Anda berada, luar biasa ini kita ada kabar gembira dari pemerintah Indonesia. Tahun 2025 maka babi dan prostitusi akan dihalalkan sehingga semua bisa menikmati babi ya di warteg dimanapun ya, dan juga bisa menikmati prostitusi dimanapun tanpa harus diuber-uber sama FPI lagi, karena semua tempat prostitusi, semua tempat-tempat kayak kali jodoh, Alexis ya, prostitusi akan stempel halal. Dan juga babi ya, nanti mulai 2 Januari 2025, maka itu babi-babi itu bungkusnya akan disertifikasi halal selama itu tidak mencuri. Ya, selama tidak mencuri, maka babi itu akan dihalalkan. Luar biasa nih zamannya Prabowo ini, kita mendapat banyak sekali keberuntungan ya. Justru kabar ini berasal dari Haikal Hasan dengan menghalalkan semua makanan dan tempat-tempat hiburan, hotel, restoran, ya semua akan disertifikasi halal. Luar biasa. Dan ini adalah prestasi besar bagi pemerintah negara Indonesia yang baru, Kabinet Merah Putih Prabowo. Terima kasihlah kepada Prabowo karena akhirnya berhasil menghalalkan babi dan prostitusi. Kita harus acung jempol 4 buat Prabowo. Nah, sayang untuk menghalalkan ini memang harus membayar ya, harus membayar sejumlah uang. Ya tentu saja ya, karena ada proses survei dan segala macam. Pokoknya harus ada sertifikasi halalnya. Sebentar ya, saya tunjukkan videonya ya kepada Anda ya. Saya nggak ngapusi saudara ya. Terus ya, saya belum ketemu orang Islam yang cangkemnya lurus saudara ya. Belum ketemu orang Islam yang kalau ngomong iya iya enggak enggak.
Semua Islam dari lamis, mau Islam radikal, mau Islam moderat, ya karena memang diperbolehkan untuk takiyah, untuk berdusta, untuk bohong dan segala macam. Jadi nggak heran, ya saya tidak heran dengan sifat orang Islam yang seperti itu ya. Mungkin cangkeme Islam benes, bacotnya nggak ada yang lurus, saudara. Anda cari orang Islam suruh sini. Mesti nanti kalau ngomong sama saya bisa muter-muter ngomong ya. Bacotnya itu bisa bisa kemana-mana itu orang-orang Islam ini ya, gila ya. Ya, saya sih maklum ya, saya sih maklum ya dengan cara-cara orang Islam ini ya dari dulu memang ya bagaimana ya, memang caranya begitu, caranya dia berdakwah, caranya dia cari nafkah ya namanya agama itu kult kan dari occult itu kan berasal dari culture berasal dari agriculture, cara budayanya mereka, Tuhannya mereka, budayanya mereka, cara mereka cari makan memang dari takiyah itu ya. Ya apa saja iya jadi enggak jadi iya. Ya. Dan memang kalau misalnya konsekuensinya sertifikasi halal, seluruh makanan Indonesia harus disertifikasi halal, ya berarti dia harus menghalalkan babi, ya. Karena saya yakin, ya, 30% rakyat Indonesia itu makan babi. Mungkin malah 40%. Ya, 40% orang Indonesia itu makan babi. Kalau nggak makan babi, Indonesia sudah lama jadi goblok, ya. Sudah lama pasti sudah bangkrut, ya. Tapi berkat ada orang-orang makan babi ini. Nah, kalau misalnya sampai babi itu kemudian tidak mendapat sertifikat halal dan tidak boleh beredar di Indonesia, tak jamin Indonesia bubar tahun depan. Tak jamin ketukan kepala saya, saudara, kalau Indonesia tidak bubar itu tahun depan. Tahun depan 2025 nggak pakai lama. Ya, kalau babi tidak dihalalkan sampai tidak mendapat sertifikat, kemudian babi tidak boleh dimakan lagi di muka bumi Indonesia, tak jamin 2025 Indonesia bubar. Tak jamin itu ketukan kepala saya, saudara ya. Aduh, ini orang ada-ada aja ya. Nah, sebetulnya ini adalah acara untuk ini ya, untuk konsultasi hukum. Bagaimana kemungkinan-kemungkinan kita, saya nggak tahu apakah ada lawyer kita yang bisa masuk apa enggak ya. Eh, Mungkin kita bisa melakukan sesuatu ya, saudara ya. Saudara, kita sudah punya LPH ya, sudah ada badan hukumnya ya. Kita bisa melakukan gugatan juga. Jadi kalau Anda pengusaha-pengusaha, kemarin sudah kita tanyakan juga ya dengan lawyer kita, Pak Jonathan dengan Pak Adi. Asal ada pengusaha yang keberatan, rame-rame ya, dari berbagai kota, dari berbagai jenis usaha, datang ke kita ya, kita fasilitasi ya. Kita fasilitasi, kita gugat si Haikal Hasan ini ya. Kalau perlu, ya gimana caranya, copot ya, nggak usah jadi, ini nggak tahu si Prabowo kesambet apa ya, kesambet Cina apa, sehingga naruh si Haikal Hasan ini ya. Kita memang jebakan buat Haikal Hasan ya. Tapi Anda harus class action ya, saudara bikin class action ya. Jadi kita tunggu sampai itu aturannya dikeluarkan, tapi kita sudah siapkan dari sekarang. Kita siapkan dari sekarang, karena itu mereka itu memang program politik ya, program politik Islam dengan cara apa sertifikasi halal ini, ya saudara ya. Nah ini akan kita kejar ya, bagaimana caranya. Saya masih konsultasi juga terus dengan para lawyer ini ya. Bagaimana kita bisa balikan ini ya dengan cara ini, supaya channel kita ini nggak cuma gosip-gosip ya. Dulu kita sudah kibarkan channel ini sudah berhasil mengibarkan bendera Israel. Channel ini sudah berhasil menerbitkan buku Pak Toping ya, buku Pancasila. Sebelum BPIP punya buku Pancasila, kita sudah terbitkan ya. Dan seharusnya tahun ini kita mau yang kedua ya. Tapi saya nggak tahu Pak Toping sudah siap apa belum. Juga channel ini juga sudah berhasil memberi makan 1.000 orang setiap hari dan menafkahi ya, menafkahi apa, memberikan kecukupan bagi komunitas kita. Banyak yang dilakukan oleh channel ini ya. Bukan channel kaleng-kaleng, bukan channel yang cuman ngerumpi-ngerumpi, tetapi dahsyat ya saudara ya. Bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah itu banyak dipengaruhi oleh channel ini karena suaranya keras sekali. Itulah sebabnya banyak jenderal politisi ya kumpul di channel ini ya. Karena memang channel ini cukup diperhatikan oleh pemerintah dan selalu dipantai oleh Mabes TNI, Mabes Polri, BIN, ya Bais, ya. Dan ini dipantau oleh Istana Negara dan oleh orang-orang Islam tentunya ya. Makanya eh, ketika KC dikasih makan tai pun, yang
Orang-orang tahunya dari channel ini ya, itu ya. Bahkan ditanyakan sama wartawan itu ya, katanya Joseph Paulusan, eh, sampai si Polri-nya bingung ya, kok bisa tahu? Nah, karena channel ini memang channel yang berdampak. Oke, kita kan kasih pembahasan dulu buat si Ompung Toba, sudah jadi co-host. Ompung Toba, mungkin masuk dulu ya, kasih pembahasan tentang wacana tentang undang-undang sertifikasi halal ini. Ompung, silakan masuk Ompung. Ya, selamat malam Pak Paul dan